Zaman Mojopahit kalau ada orang meninggal itu diperingati 12 tahun setelah kematian dengan upacara namanya serada. Begitu orang Islam meninggal, awalnya ya cukup bacakan doa dan seterusnya. Tapi kemudian karena ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang ini dianggap sulit, ya, tidak bisa dijalankan. Karena beliau punya prinsip dalam proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu beliau sederhanakan. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia ketika datang dari Allah, bayi, ya, bayi itu tidak mengenal kecantikan, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal rasa enak, macam-macam, gak punya apa-apa dia. Nah, itulah ketika dia dewasa, pikiran jiwanya dimasuki oleh pengaruh alam sekitar, oleh dunia. Menurut ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil, kalau orang sudah menjelang mati, dia harus bisa membersihkan pikiran dan jiwanya dari pengaruh duniawi sampai dia kondisinya seperti bayi. Tidak ingat apa-apa kecuali Allah saja. Rasulullah bersabda, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ketika akhir hayatnya mampu mengucap tidak ada sesuatu, hanya Allah, ya, itu yang dakhalal jannah. Saya Lemah Abang juga begitu. Tidak boleh orang kepikiran. Tapi ternyata tidak gampang, ya. Banyak orang yang meninggal masih ingat duniawi. Mau meninggal ingat anaknya, ingat istri mudanya, ya, ingat uangnya, ingat rumahnya. Ternyata nggak gampang, ya. Disitulah oleh Sunan Kalijaga kemudian disederhanakan. Gak kabeh menungso iso nglakoni sing diajarno Syekh Datuk Abdul Jalil dan para wali. Nah, disitulah kemudian dipaparkan ajaran martabat pitu tentang sangkan paraning dumadi. Ajaran martabat pitu tentang sangkan paraning dumadi. Bahwa manusia itu lahir ke dunia melalui 7 tahap. Tahap pertama ahadiyah, ya, masih satu belum terpecahkan. Tahap kedua wahdah. Tahap ketiga wahidiyah, ya. Setelah itu tahap keempat, ini tahap alam arwah. Kemudian kelima alam mitsat. Tahap keenam alam ajsam, alam jisim, dan tahap ketujuh insan kamil. Di situ. Jadi bayi lahir sebagai insan kamil itu melalui 7 tahap. Di mana masing-masing tahap lamanya 40 hari. Dari 7 tahap 280 hari. Itu bayi lahir sempurna. Kalau dihitung dengan bulan, 280 hari itu ketemunya 9 bulan lebih 10 hari. Karena 9 bulan itu 270 hari. Itu bayi sempurna. Nah, disitulah ketika nanti manusia meninggal, itu juga akan kembali melalui 7 alam. Ya, mulai alam kubur, ya, alam barzakh, nanti sampai alam ahadiyah lewat 7. Disitulah Sunan Kalijaga, ya, yang nulis bukan Sunan Kalijaga, santri beliau, ya, tapi menjelaskan orang ketika mati itu melewati alam kubur. Lamanya 3000 tahun di alam kubur. Tetapi
Untuk ukuran waktu dunia itu cuma 3 hari. Setelah itu masuk lagi alam barzakh. Lamanya 7.000 tahun. Tapi di alam dunia sama dengan 7 hari. Jadi di situ sampai nanti 1.000 tahun, apa 1 juta tahun. Penjelasan di situ. Itu melalui tahap-tahap. Karena kebanyakan manusia itu masih terikat pikiran dan jiwanya oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka ketika melampaui tahap-tahap alam ini sangat sengsara. Rohnya untuk kembali kepada ahadiyah itu susah. Itulah keluarganya, anak istrinya, ya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya itu menurut Sunan Kalijogo harus membantu dengan doa untuk melancarkan. Itulah melewati alam kubur 3 hari itu diperingati dengan berdoa, mendoakan arwah yang mati. Itulah digunakan formula tahlilan. Sekalipun sodako makanan 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan ke 1000. Itu 7 tahap. 3, 7, 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000 hari. Itu 7 tahap kembalinya arwah. Kenapa keluarganya harus membantu dengan doa? Karena menurut Sunan Kalijogo melewati alam kubur itu kembalinya roh itu luar biasa sulit. Ya, orang itu seperti tenggelam di air. Untuk napas saja sulit. Untuk makan sulit. Nah disitulah di alam-alam itu digambarkan oleh Sunan Kalijogo banyak orang sengsara karena tidak didoakan oleh keluarganya. Dia hanya memperoleh semacam makanan atau semacam nafas baru itu dari doa orang-orang Islam yang ada. Jadi umat Islam kalau membaca doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu baru nyampe. Itu dibagi berapa orang. Dan kadang-kadang kata-kata mukminin wa muslimat ini gak nyampe kepada ahli kubur ini. Kenapa? Dia bukan muslim. Jadi banyak yang sengsara itu menurut Sunan Kalijogo di situ. Jadi beliau sudah pernah masuk alam itu. Ya, karena beliau mengharap kasihan itu orang-orang yang tidak dikirimi doa oleh keluarga, dan itulah karena percaya dengan dawuh para wali, akhirnya orang Islam mengadakan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, dan 1000 hari. Itu Sunan Kalijogo dulu ya, menjelaskan. Jadi bukan dari ajaran Hindu, nggak ada itu dari ajaran Hindu. Ya, itu betul-betul ajaran Islam. Dan ini memang pandangan orang-orang yang menjalani torekot, orang-orang tasawuf, ya guru-guru yang memang betul-betul mengetahui dunia rohani. Itu sebabnya sampai saat ini warisan para wali ini diwarisi oleh mayoritas umat Islam. Itu sebabnya jumlah umat Islam yang tahlilan dan selamatan lebih besar daripada umat Islam yang gak tahlilan dan gak selamatan. Kenapa? Oh, ini warisan-warisan yang dipelihara oleh NU sampai sekarang ini. Nah, itu yang anti tahlilan, anti selamatan, saya yakin sampai kapanpun mereka pasti akan jadi kelompok minoritas. Gurem nggak akan bisa besar. Karena kita akan lihat ciri-ciri orang yang anti tahlil, anti itu pengaruh setan dan jin itu banyak. Oh iya, ya, pengaruh setan yang awal itu kan
Iblis itu pertama kali kan makhluk Allah yang menyatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ya, golongan sing anti tahlil nanti pasti akan merasakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada wong sing selamatan, wong sing tahlilan, aku paling bener, paling itu. Ya. Isinya pasti marah-marah, wah ini sesat, ini anu, ya, ngamuk, fitnah sana, fitnah sini, pasti golongan itu. Tapi kalau golongan sing ahli tahlilan gak bakal kepengaruh jin dan setan. Ya, jadi ini secara sosiologi dan antropologi ya memang begitu. Ya, itu tetap aja kita yakin bahwa yang bikin formulasi tahlilan itu para wali zaman dulu. Ya, dan ada dasarnya. Ya, bahwa negara ini adalah kita hidup bareng-bareng dengan bangsa yang tidak kasat mata, yang seringkali mempengaruhi kita, membuat kita marah. Ya, itu juga termasuk nanti ini upacara-upacara dengan pakai wadal, tumbal, gak ada di negara benua sana, enggak ada. Di Arab, gak ada. Istilah tumbal, istilah wadal itu gak dikenal di sini. Termasuk nanti penggunaan wadal tumbal itu Jepang itu sama. Dan kita yang sadar bahwa kita tinggal di pulau Indonesia ya sudah. Ya, kita ngikuti tradisi yang diwariskan para wali. Karena para wali dulu dakwah Islam tidak sekedar melihat orang yang kasat mata, tapi tidak kasat mata. Karena sejarah menjelaskan Islam datang dihabisi. Ya. Dari Persia orang lor habis. Ya. Orang dari Al-Gabah. Al-Gabah itu wilayah di Uzbekistan. Sampai sekarang masih ada tempat namanya Al-Gabah. Datang di sini dua habis juga, semua dihabisi. Baru zaman Wali Songo pelan-pelan ya, dengan cara pendekatan yang luar biasa, itu Islam mampu berkembang dan tradisi yang diwariskan Wali Songo kita pelihara sampai saat ini. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.